Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma Saputri, NPM 19510102993, kelas D Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview ulang materi mata kuliah metodologi penelitian yang sudah disampaikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Pertemuan pertama pada mata kuliah metodologi penelitian membahas tentang kontrak kuliah yang terdiri materi diskusi wajib dirangkum dan dikirim di setiap pertemuan. Pertemuan slide wajib di-print copy. Pak Iqbal juga menyampaikan bahwa dalam belajar sungguhnya dengan sungguh-sungguh yaitu ketika sebelum kuliah, ketika kuliah, dan setelah kuliah. Dalam perkuliahan diwajibkan mencatat agar materi yang disampaikan tidak dilupakan begitu saja. Selanjutnya membahas tentang keaktifan. Absen hijau berarti aktif, biru hadir, dan merah dianggap tidak hadir. TS UAS berupa paper atau makalah atau artikel disubmit dan atau dikirim ke jurnal ilmiah di mana kita sebagai mahasiswa menjadi nama pertamanya. Pak Iqbal, satu, kedua Profesor Soeharto maka akan mendapatkan nilai A sebelum UAS sudah dikumpul dan sudah disubmit jika tembus ke jurnal ilmiah sebelum UAS. Selanjutnya membahas tentang judul kasus yang kita angkat, ide, judul, rules, cara strategi referensi. Contoh dalam penulisan yakni pertama teori pelaku konsumsi menurut Fasa, orang luar negeri ketik di Google pencetus atau penemu teori perilaku konsumsi rujuk langsung ke rujukan utamanya. Ketika dokumen terkunci maka dapat langsung ke rujukan utamanya. Selanjutnya untuk mencarinya yakni mengikuti webinar kedua Jurnal Ekonomi Syariah 2002, satu topik ekonomi keuangan dan perbankan syariah. Selanjutnya membahas tentang paper individu meliputi 1. Identitas penulis, 2. Abstrak, 3. Pendahuluan, 4. Landasan dasar Al-Quran dan Hadis, 5. Konsep dan pembahasan 1, 6. Konsep dan pembahasan 2, 7. Tawaran penulis, 8. Kesimpulan, dan yang terakhir referensi. Ada catatan yaitu wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley, perbanyak rujukan referensi jurnal ilmiah dan buku berbahasa asing. Usahakan tiap paragraf gunakan referensi yang berbeda, menggunakan middle note atau body note, dan minimal 18 referensi rujukan. Pada pertemuan 2, yaitu menjelaskan poin-poin dalam menulis paper. Ada berbagai macam template atau bentuk dalam menulis paper. Poin yang disebutkan tadi itu poin yang general. Pendahuluan, literatur review, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran referensi. Poin-poin apa saja dalam pendahuluan, latar belakang, data dan fenomena dan tujuan. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf. Yang selanjutnya membahas tentang research gap, yang itu kesenjangan penelitian, cari perbedaan antara yang pertama teori dan praktek, yang kedua perbedaan hasil dan penelitian terdahulu. Selanjutnya yaitu cara menentukan judul yang spesifik. X1 pertumbuhan ekonomi, X2 kesejahteraan, Y indeks pembangunan manusia. Tadi belum ada yang meneliti kesejahteraan dan indeks pembangunan manusia. X-nya ada 3, Y-nya ada 1. Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi kesejahteraan Islami. Dan X3 terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, cari jurnal bahasa Inggris 2021, cek bagian saran, Islamic Social Capital, Islamic Corporate Social Responsibility, pakai aplikasi Al-Quran in Word, konsep dan pembahasan, literatur review, kajian teoritis. Judul, etika perilaku kerja, Islami, teori dan praktek. Pertemuan 6 membahas tentang cara menulis referensi body note. Contoh Senduk, 2000 menyatakan bahwa menurut Senduk dalam kurung 2000 dalam kurung Senduk, 2020 menurut Senduk 2020. Cara penulisan cover untuk universitas yaitu Universitas Islam Negeri dalam kurung UIN Cara mencari rujukan pertama ke Google Scholar. Ada 26 referensi label.
Setelah dapat materinya, kemudian cek peneliti terdahulu, pilih metode penelitian yang pertama kuantitatif atau kualitatif, yang kedua terjun langsung ke lapangan, yang ketiga bagaimana prosesnya, yang keempat melakukan wawancara, yang kelima observasi liasis, yang keenam cek, dan yang ketujuh kuesioner mengukur. Lanjutannya, pendapatnya dapat ditulis sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Pengembangan hipotesis variabel X ke Y. Label halal terhadap penjualan. 1. Teori dan konsep mendukung. 2. Peneliti yang mendukung. 3. Benturkan dengan penelitian yang tidak mendukung. Keempat, argumentasi dari kita. Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, H0 sama dengan H1, H1 sama dengan H2 sama dengan H3. H1 label halal dapat mempengaruhi penjualan kuliner inspirasi corner. H1 label halal dapat mempengaruhi penjualan di mana manfaat dan pengembangan hipotesis, hasil dan pembahasan bab 4. Ternyata penelitian mendukung MITA 2021. Kemukakan alasannya. Kalau untuk skripsi, Pak Iqbal menyarankan X3, Y1. Untuk referensi itu ambil penulisannya bukan publisher. Contoh Saputra, et al. 2014. Pertemuan 7 membahas tentang bagaimana cara mengupload artikel ke jurnal. Yang pertama, lihat database yang diberikan Pak Iqbal berbentuk Excel, kemudian lihat link email dan nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya, cek akreditas jurnal, pilihlah akreditas Sinta 4, 5, atau 6 yang belum terakreditas. Kemudian pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2, yakni 4 itu lebih bagus dan lebih disarankan. Yang selanjutnya buka link, kemudian lihat di arsip, kemudian lihat yang sudah terbit, kemudian di-download. Ubahlah artikel kita sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Kemudian klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. Kemudian tunggu konfirmasi dari pihak penerbit apakah layak terbit. Kemudian pada pertemuan 9 membahas tentang apa itu hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Juga membahas tentang apa itu miniskripsi. Miniskripsi sendiri biasanya memiliki bab yang terbilang lebih sedikit, semisal hanya terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, pembahasan, serta hasil dan kesimpulan. Selain itu, miniskripsi juga dapat berupa artikel, paper, atau jurnal. Pertemuan 10 membahas tentang pengembangan hipotesis. X1, kepemimpinan Islam. X2, motivasi kerja Islami. X3, kepuasan kerja Islami. Y, kinerja karyawan Islami. 3-4 hipotesis. X1 sama dengan Y, X2 sama dengan Y, X3 sama dengan Y. X1, X2, X3 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Bab 2 dari A sampai E, pengembangan hipotesis, contoh, kepemimpinan Islam terhadap kinerja karyawan Islami, teori, konsep, dan pembahasan yang relevan dengan kedua variabel tersebut. Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan tidak mendukung, sertakan alasannya. Terus selanjutnya argumentasi dari peneliti itu sendiri, yakni cukup menyimpulkan dari poin pertama dan kedua. Lanjutannya, H1, kepemimpinan Islam berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan berbasis nilai Islam. H0, H1, H2, motivasi kerja Islami berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan Islami. Terus, bagaimana jika sudah masuk ke review? Lalu screenshot reviewnya sebentar lagi dan publish jika sudah di review. Jika tidak ada kejelasan, tarik jurnal dan kirim ke jurnal lain. Hal ini sangat penting, tidak perlu publish, yang penting adalah surat dinyatakan bahwasanya tulisan diterima dan dipublish itu sudah otomatis mendapat nilai A. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya tentang mereview materi mata kuliah metodologi penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.